Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Alia dan Raka memulai perjalanan mereka dari titik nol. Mereka bukan berasal dari keluarga kaya, tidak memiliki warisan melimpah, dan bahkan tak punya banyak tabungan ketika memutuskan untuk menikah. Namun, mereka memiliki satu hal yang lebih berharga, impian dan tekad yang kuat. Mereka bertemu di bangku kuliah, sama-sama mengambil jurusan manajemen bisnis. Sejak awal, keduanya memiliki visi yang sejalan, membangun usaha sendiri. Setelah lulus, mereka menjalani berbagai pekerjaan demi mengumpulkan modal. Alia bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan retail, sementara Raka menjadi staf pemasaran di perusahaan kecil. Meski gaji mereka pas-pasan, mereka berusaha menabung sedikit demi sedikit. Setelah menikah, mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Tak ada kemewahan, hanya perabotan seadanya dan semangat besar untuk merintis sesuatu bersama. Mereka mulai mencari ide bisnis yang bisa dijalankan dengan modal minim. Setelah banyak berdiskusi dan melakukan riset pasar, mereka memutuskan untuk membuka bisnis kuliner kecil-kecilan, catering sehat dengan bahan organik. Alia, yang sejak dulu hobi memasak, bertanggung jawab di dapur, sementara Raka menangani pemasaran dan keuangan. Mereka memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk mereka. Awalnya, pelanggan mereka hanya teman-teman dekat dan keluarga. Namun, berkat kegigihan dan strategi pemasaran yang tepat, pesanan mulai berdatangan dari orang-orang yang bahkan tidak mereka kenal. Bisnis mereka tidak selalu berjalan mulus. Pernah suatu kali, pesanan dalam jumlah besar datang, tetapi bahan baku terlambat dikirim. Pernah pula mereka mengalami kerugian karena salah perhitungan harga. Namun, setiap tantangan mereka hadapi bersama. Bagi Alia dan Raka, kegagalan bukan alasan untuk menyerah, melainkan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan kerja keras dan kepercayaan satu sama lain, perlahan bisnis mereka mulai tumbuh. Dari dapur kecil di rumah kontrakan, mereka bermimpi memiliki restoran sendiri suatu hari nanti. Dan itulah awal perjalanan mereka, dari nol, bersama, menuju impian yang lebih besar. Bisnis catering Alia dan Raka berkembang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Dari dapur kecil di rumah kontrakan, kini mereka memiliki sebuah dapur produksi yang lebih besar, beberapa karyawan, dan pelanggan tetap yang semakin bertambah. Impian mereka perlahan menjadi kenyataan. Namun, di balik kesuksesan itu, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Raka mulai berubah. Dulu, ia selalu bersemangat menceritakan perkembangan bisnis mereka kepada Alia. Setiap keputusan mereka diskusikan bersama, setiap tantangan mereka hadapi berdua. Namun, belakangan ini, Raka sering terlihat sibuk sendiri. Ia sering pulang larut malam dengan alasan bertemu klien atau mengurus kerja sama baru. Jika dulu Alia adalah orang pertama yang ia ajak berbagi cerita, kini seakan ada tembok tak kasat mata yang memisahkan mereka. Awalnya, Alia mencoba berpikir positif. Mungkin Raka hanya kelelahan. Mungkin tanggung jawabnya semakin besar. Namun, lama-kelamaan, ia mulai merasakan sesuatu yang mengganggu. Pernah suatu malam, Alia terbangun karena suara notifikasi di ponsel Raka. Saat melirik layar, ia melihat ada pesan dari nomor yang tidak tersimpan. "Terima kasih untuk malam ini. Sampai jumpa lagi." Jantung Alia berdegup kencang. Tangannya gemetar saat mencoba mengingat, apakah Raka tadi memang bilang ada pertemuan bisnis? Mengapa pesannya terdengar begitu pribadi? Keesokan harinya, Alia berpura-pura tidak tahu. Ia mencoba memperhatikan perubahan kecil dalam sikap Raka. Ia semakin sering membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Setiap kali Alia bertanya tentang pekerjaan, jawabannya selalu singkat,
seakan tak ingin membahasnya lebih jauh. Kecurigaan itu semakin kuat ketika Alia menemukan sesuatu di saku jas Raka, sebuah struk pembayaran dari restoran mewah di pusat kota. Malam itu, Raka bilang ia sedang rapat dengan klien di kantor, tapi mengapa ada bukti makan malam untuk 2 orang? Alia tidak lagi bisa menahan kecurigaannya. Setelah menemukan struk restoran mewah, ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Raka dengan lebih saksama. Malam-malam panjang yang dihabiskan suaminya di luar rumah, pesan-pesan misterius di ponselnya, dan cara Raka menghindari tatapan matanya. Semuanya seperti kepingan puzzle yang mulai membentuk gambaran besar. Hingga akhirnya, Alia menemukan bukti yang tak bisa dibantah. Hari itu, Raka pergi lebih awal dengan alasan ada pertemuan bisnis. Perasaan Alia tidak tenang. Ia mencoba mencari tahu lebih jauh, hingga tanpa sengaja menemukan email yang belum sempat dihapus dari laptop Raka. "Sinta, aku tidak sabar bertemu lagi. Aku selalu merasa lebih bebas saat bersamamu." Dunia Alia seakan runtuh dalam sekejap. Jari-jarinya gemetar saat menggulir layar, membaca setiap kata yang ditulis suaminya. Ada foto-foto mereka berdua, tersenyum di sebuah tempat yang Alia tahu bukan restoran biasa. Itu tempat yang pernah mereka impikan untuk dikunjungi bersama. Malam itu, Alia menunggu Raka pulang dengan dada penuh bara. Begitu suaminya masuk rumah, ia langsung melemparkan ponsel ke atas meja. "Apa ini, Raka?" Suaranya dingin, penuh kemarahan yang ia tahan seharian. Raka, yang awalnya terlihat lelah, tiba-tiba berubah ekspresinya. Ia menatap layar ponsel dengan rahang mengeras, lalu mendongak menatap Alia. "Kamu ngapain buka-buka barang pribadiku?" tanyanya tajam. Alia terkejut. "Jadi itu yang kamu permasalahkan? Bukan fakta bahwa kamu selingkuh?" Suaranya meninggi, matanya sudah berair. "Siapa Sinta? Raka? Berapa lama kalian bermain di belakangku?" Alih-alih merasa bersalah, Raka justru tertawa sinis. "Oh, jadi sekarang aku yang salah? Aku yang capek kerja buat keluarga ini, sementara kamu di rumah cuma curiga dan menginterogasi." Alia tak percaya dengan yang didengarnya. "Kamu pikir aku bodoh? Aku ada bukti. Kamu jalan sama dia, kamu bilang kamu lebih bebas saat bersamanya. Apa aku ini cuma beban buat kamu?" Raka menghela napas panjang, lalu menggeleng. "Alia, kamu tuh gak pernah ngerti aku. Kamu terlalu sibuk dengan pikiranmu sendiri, dengan kecurigaanmu. Aku butuh ruang. Sinta memberiku itu." Kalimat itu menghantam hati Alia seperti pecahan kaca. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. "Jadi ini salahku? Kamu selingkuh karena aku?" Raka menatapnya dengan dingin. "Kamu yang bikin rumah ini jadi gak nyaman, Alia." Malam itu, pertengkaran mereka memecah keheningan rumah. Tidak ada lagi kelembutan di antara mereka. Hanya kemarahan, kekecewaan, dan luka yang semakin dalam. Keesokan harinya, Alia memutuskan untuk pergi ke rumah mertuanya. Mungkin, pikirnya, Bu Rini, ibu dari suaminya, Raka, bisa memberinya sedikit pencerahan atau setidaknya memberi dukungan atas apa yang telah terjadi. Tapi, yang lebih penting, ia berharap ada seseorang yang bisa mengerti perasaannya, memberi penguatan, atau bahkan dengan tegas menegur anaknya atas pengkhianatan yang telah dilakukannya. Ia berharap akan ada sedikit simpati, sedikit ruang untuk memahami betapa berat beban yang sedang ia tanggung. Namun harapan itu segera menguap begitu kalimat pertama keluar dari mulut Bu Rini. "Alia, kamu ini istri. Wajar kalau suami cari pelarian kalau istrinya nggak bisa bikin dia nyaman," ujar Bu Rini dengan nada datar, seolah-olah apa yang baru saja diucapkannya adalah hal yang paling wajar di dunia ini. Seakan apa yang sedang dirasakan Alia bukanlah sesuatu yang perlu diperhatikan. Alia merasa seolah tubuhnya dibekap oleh udara dingin yang datang begitu saja. Ia menatap mertuanya dengan tatapan tak percaya, seolah mencari tanda bahwa wanita ini bercanda. "Bu, ini bukan sekadar masalah kenyamanan. Raka selingkuh. Dia mengkhianati pernikahan kami," kata Alia dengan suara bergetar, jantungnya berdebar kencang, seperti ada sesak yang semakin sulit dihirup.
Bu Rini menghela napas panjang, seakan sudah lelah dengan pertanyaan-pertanyaan yang datang. Dengar ya, Nak, laki-laki itu memang begitu. Mereka butuh hiburan, butuh variasi. Kamu harus mengerti posisinya. Kalau kamu terus-terusan menuntut, ya jelas dia capek. Jawab Bu Rini dengan cara yang sangat tidak peduli, seolah semua itu adalah hal yang bisa diterima begitu saja dalam sebuah pernikahan. Seperti kata-katanya itu adalah penjelasan yang layak diterima, tanpa ada ruang untuk perasaan yang lebih dalam. Alia merasa tubuhnya kaku, kata-kata mertuanya membekas dalam hati seperti pisau tajam yang memotong. Jadi, menurut ibu, aku harus diam saja? Membiarkan suamiku tidur dengan perempuan lain dan tetap pura-pura baik-baik saja? Suaranya serak, hampir tak bisa menahan air mata yang hampir tumpah. Tapi ia berusaha menahan diri, mencoba menyembunyikan perasaan yang semakin sulit dikendalikan. Bu Rini menatap Alia tajam, seperti menilai dari atas ke bawah, lalu berkata dengan nada penuh keangkuhan, "Kamu ini masih muda, belum ngerti kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Suami itu sandaran istri, dan istri harus tahu kapan harus mengalah. Kalau Raka memang lebih bahagia sama Sinta, mungkin kamu harus introspeksi diri." Kata-kata itu seperti batu yang dilemparkan ke wajah Alia. Ia merasa terhina, merasa semakin terperosok dalam kesendirian yang tak bisa dijelaskan. Alia hampir tertawa, tapi bukan tawa yang menggembirakan. Tawa yang keluar dari bibirnya terasa pahit, aneh, seperti sesuatu yang tidak seharusnya ada di situasi ini. Ia datang untuk mencari keadilan, berharap ada seseorang yang bisa memihak padanya. Tapi kini ia hanya disuruh menutup mata, menekan perasaan, dan menerima kenyataan yang tak bisa diterima. "Ibu mau aku diam dan membiarkan ini terjadi?" Suaranya bergetar, terasa seperti mengandung semua rasa sakit yang sudah terlalu lama ia simpan. Bu Rini mengangkat bahu, seolah tak peduli dengan perasaan putrinya. "Kalau kamu masih mau rumah tanggamu utuh, ya iya. Jangan bikin Raka makin jauh. Kamu harus bisa lebih sabar, lebih menyesuaikan diri. Jangan keras kepala." Kata-kata itu seperti sebuah penutupan, sebuah akhir yang tidak pernah diinginkan Alia. Seakan-akan itu adalah sebuah takdir yang harus diterima, tanpa ada ruang untuk protes atau melawan. Alia hanya terdiam, menatap wajah wanita yang selama ini ia anggap sebagai ibu, sebagai figur yang memberi nasihat dalam hidupnya. Namun, hari ini, ia merasa seperti sedang berhadapan dengan seseorang yang tak mengerti apapun tentang apa yang sedang ia rasakan. Tidak ada empati, tidak ada perhatian. Ia merasa hampa, kosong, seolah-olah semua yang ia perjuangkan selama ini tidak berarti apa-apa. Ia sendirian. Tak ada yang membelanya. Tidak Raka, yang seharusnya menjadi pendamping hidupnya, dan tidak juga mertuanya, yang selama ini selalu ia harapkan menjadi tempat ia berbagi. Alia merasa terjebak dalam sebuah pernikahan yang mulai terasa seperti jebakan. Untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah pernikahan ini masih layak diperjuangkan? Apakah ia akan terus mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah rapuh, yang tidak ada lagi harapan di dalamnya? Di rumah saat sedang bersantai, Alia duduk di ruang tamu dengan ponselnya di tangan, jari-jarinya gemetar. Layar di depannya menampilkan sesuatu yang membuat dadanya sesak. Rekening bersama yang dulu mereka bangun dari nol kini mulai terkuras. Setiap transaksi yang tertera di sana menyebut nama yang sama, Sinta. Hadiah-hadiah mahal. Transfer uang dalam jumlah besar. Tiket penerbangan ke luar negeri. Matanya berkaca-kaca saat melihat rincian transaksi terakhir. Sebuah kalung berlian. Dibeli dengan kartu kredit Raka. Harganya cukup untuk membayar biaya hidup mereka selama beberapa bulan. Alia merasakan perutnya melilit. Selama ini, ia sudah curiga, tetapi melihat buktinya secara langsung adalah luka yang lebih dalam. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Raka benar-benar menghabiskan uang mereka untuk perempuan lain. Uang yang dulu mereka kumpulkan dengan susah payah. Uang yang seharusnya untuk masa depan mereka berdua. Pikiran Alia melayang ke masa-masa mereka masih berjuang bersama. Dulu, mereka rela makan seadanya agar bisnis tetap berjalan. Dulu,
Mereka menabung setiap rupiah demi membeli peralatan usaha. Tapi sekarang, hasil kerja keras mereka justru digunakan Raka untuk memanjakan Sinta. Sakit sekali. Malam itu, Alia mencoba menahan diri. Ia ingin mendengar penjelasan dari mulut Raka sendiri. Ketika suaminya pulang, wajahnya tampak lelah, tetapi bukan karena kerja. Alia tahu, hari ini Raka baru saja kembali dari perjalanan ke Singapura bersama Sinta. Ia mencium aroma parfum mahal yang bukan miliknya, melihat kemeja suaminya sedikit kusut dengan noda lipstik samar di kerahnya. Alia berdiri di ambang pintu, menatap suaminya dengan dingin. "Kamu habiskan uang kita untuk dia?" tanyanya, suaranya bergetar menahan emosi. Raka menghela napas dan meletakkan tasnya dengan malas. "Alia, aku capek. Bisa kita bicarakan ini lain kali?" "Lain kali?" Alia tertawa sinis. Ia melemparkan ponselnya ke meja, menampilkan semua bukti transaksi. "Lihat ini, Raka. Kamu pikir aku nggak akan tahu? Kamu pikir aku akan diam saja?" Ekspresi Raka berubah. Untuk sesaat, ia terlihat terkejut, tetapi kemudian ekspresinya menjadi dingin. "Kamu lihat-lihat rekening tanpa izin? Kamu benar-benar nggak tahu batas ya?" Alia nyaris tidak percaya dengan yang didengarnya. "Aku nggak tahu batas? Aku istrimu, Raka. Dan kamu pakai uang kita buat bersenang-senang dengan selingkuhanmu." Raka tertawa kecil, sinis. "Uang itu hasil kerja kerasku juga, Alia. Aku berhak menggunakannya untuk apapun yang aku mau." Alia terdiam, menatap suaminya seolah tidak mengenalnya lagi. "Jadi kamu nggak merasa bersalah sama sekali?" tanyanya lirih. Raka menatapnya dengan mata yang dingin, tak lagi ada kelembutan di sana. "Alia, aku udah bilang, aku capek. Kalau kamu nggak bisa menerima ini, terserah kamu. Aku nggak mau terus-terusan dihakimi." Alia merasakan dadanya sesak. Air matanya sudah mengalir, tetapi Raka bahkan tidak peduli. Tidak ada penyesalan di wajahnya, tidak ada permintaan maaf. Malam itu, Alia tidur dengan hati yang hancur. Ia sadar, Raka bukan lagi pria yang dulu ia cintai. Raka bukan lagi suaminya, setidaknya bukan dalam arti yang sesungguhnya. Malam itu, Alia berbaring di tempat tidur dengan mata yang menatap langit-langit kamar yang redup. Di sampingnya, Raka tidur dengan tenang, seakan tak ada beban yang menghantuinya. Seakan, ia tidak baru saja menghancurkan hati istrinya. Seakan, ia tidak peduli bahwa perempuan yang telah bersamanya sejak awal kini tersiksa dalam kesepian dan pengkhianatan. Alia menggenggam selimutnya erat, matanya berkaca-kaca, tetapi kali ini bukan karena kesedihan. Tidak lagi. Ia telah menangis cukup lama, telah menghabiskan terlalu banyak air mata untuk seseorang yang tidak layak mendapatkannya. Cukup sudah. Jika Raka bisa dengan mudah melupakan perjuangan mereka, maka Alia pun harus belajar untuk tidak lagi terikat oleh masa lalu. Namun, ia tidak akan pergi dengan tangan kosong. Ia tidak akan membiarkan lelaki itu menikmati hidup dengan perempuan lain sementara ia yang telah berjuang dari nol justru terbuang begitu saja. Tidak. Jika Raka bisa bermain kotor, maka Alia akan membalasnya dengan permainan yang lebih cerdas. Dengan ketenangan, dengan kesabaran, dengan strategi yang tak akan pernah ia duga. Malam itu, Alia menyusun rencana. Ia tidak bisa langsung menyerang, tidak bisa bertindak gegabah. Raka terlalu percaya diri, terlalu yakin bahwa ia adalah perempuan lemah yang akan menerima semua ini begitu saja. Itu adalah kesalahan terbesar Raka. Alia tidak selemah itu. Tidak pernah. Langkah pertama, menguasai aset. Keesokan harinya, Alia bertemu dengan pengacara kepercayaannya, Pak Damar. Lelaki berusia 50-an itu menatapnya dengan mata tajam, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Alia dengan seksama. "Jadi, kamu ingin mengalihkan aset perusahaan ke atas namamu?" tanyanya, jari-jarinya mengetuk meja kayu di depannya. Alia mengangguk tegas. "Bukan hanya perusahaan. Saham, properti, tabungan bersama, apapun yang bisa aku selamatkan sebelum dia menghamburkannya lebih jauh."
Aku ingin memastikan bahwa ketika saatnya tiba, dia tidak punya apa-apa lagi. Pak Damar menyeringai tipis. Aku harus akui, ini langkah yang cukup berani. Tapi kamu sadarkan, Raka bukan orang bodoh. Alia mengangkat dagunya sedikit. Aku tahu. Tapi dia juga sudah terlalu percaya diri. Dia pikir aku akan terus menangis dan menerima semua perlakuannya. Dia pikir aku tidak bisa melakukan apa-apa tanpa dia. Aku akan buktikan bahwa dia salah. Pak Damar mengangguk, lalu mulai menjelaskan langkah-langkah hukum yang bisa mereka ambil. Prosesnya tidak akan instan, tetapi dengan strategi yang tepat, mereka bisa mengalihkan sebagian besar aset sebelum Raka menyadarinya. Malam itu, Alia pulang dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya sejak mengetahui perselingkuhan Raka, ia merasa memiliki kendali atas hidupnya lagi. Ia merasa lebih kuat. Namun, ini baru permulaan. Langkah kedua, menguras harta Raka dengan diam-diam. Dalam beberapa minggu ke depan, Alia bermain peran dengan sempurna. Di depan Raka, ia tetap terlihat seperti istri yang berusaha menerima kenyataan. Ia tetap tersenyum saat menyambut suaminya pulang, tetap menyiapkan makanan seperti biasa, tetap bersikap seolah ia adalah perempuan lemah yang akan terus bertahan. Namun, di balik layar, ia mulai bekerja dalam senyap. Pertama, ia mulai mengalihkan kepemilikan saham bisnis mereka. Sebagai salah satu pendiri, Alia masih memiliki hak atas sebagian besar saham perusahaan. Dengan bantuan Pak Damar, ia mulai mengubah kepemilikan saham tersebut menjadi atas namanya secara bertahap. Proses ini dilakukan secara hati-hati, agar tidak mencurigakan. Kedua, ia mulai menjual beberapa aset properti mereka yang masih tercatat atas nama bersama. Tanpa Raka sadari, beberapa rumah dan tanah yang mereka miliki mulai berpindah tangan. Hasilnya, semua uang itu masuk ke rekening pribadi Alia, rekening yang tidak diketahui oleh suaminya. Ketiga, ia mulai menarik uang dari rekening bersama mereka secara perlahan. Tidak dalam jumlah besar, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sedikit demi sedikit, saldo yang dulu mereka kumpulkan bersama mulai terkuras. Uang itu kini ada di tangannya, siap digunakan kapanpun ia butuhkan. Langkah ketiga, menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan Raka. Sementara Alia bergerak dalam diam, Raka tetap buta akan semuanya. Ia masih menghabiskan waktunya bersama Sinta, menikmati kehidupan barunya yang penuh kemewahan. Ia tidak menyadari bahwa harta yang ia gunakan untuk memanjakan perempuan lain perlahan mulai menghilang dari genggamannya. Suatu malam, saat Raka pulang lebih larut dari biasanya, Alia menunggunya di ruang tamu. Ia menatap suaminya yang tampak lelah, tetapi bukan karena kerja. Hari ini, Alia tahu bahwa Raka baru saja kembali dari perjalanan ke Paris bersama Sinta. Ia bisa mencium aroma parfum mahal yang bukan miliknya, melihat kemeja suaminya yang sedikit kusut dengan noda lipstik samar di kerahnya. Alia tersenyum lembut, menyembunyikan semua kemarahan yang membara di dadanya. "Kamu pasti capek," katanya sambil menuangkan teh hangat ke cangkir suaminya. Raka mendengus kecil, meletakkan tasnya dengan malas di sofa. "Besok aku ada urusan bisnis. Mungkin aku nggak pulang." Alia hanya mengangguk kecil. "Oh, jangan khawatir. Aku juga punya banyak urusan besok. Banyak hal yang harus aku selesaikan. Dan itu bukan kebohongan. Karena besok adalah hari di mana Alia akan memastikan bahwa Raka kehilangan segalanya." Alia duduk di depan layar laptopnya, jari-jarinya dengan cekatan mengetik dokumen-dokumen penting yang akan menjadi senjata terakhirnya. Rekening pribadinya kini telah penuh dengan dana yang sebelumnya berada di bawah kendali Raka. Saham-saham telah dialihkan, aset-aset telah dijual, dan tabungan bisnis yang dulu mereka bangun bersama kini berada di tangannya. Malam-malam panjang yang dihabiskannya dengan strategi dan ketelitian akhirnya membuahkan hasil. Ia tidak lagi perempuan yang lemah dan menangis karena dikhianati. Ia adalah perempuan yang siap menuntut keadilan, yang siap membalas setiap luka yang telah diberikan kepadanya. Kini, hanya satu langkah lagi yang harus ia lakukan. Alia telah menghubungi pengacaranya dan mengajukan gugatan cerai dengan tuntutan besar.
Ia tidak hanya menuntut pemisahan aset, tetapi juga menuntut kompensasi atas semua pengorbanan yang telah ia lakukan selama pernikahan mereka. Ia menuntut hak penuh atas bisnis yang dulu mereka bangun bersama, serta harta gonogini yang masih tersisa. Semua persiapan telah selesai. Yang tersisa hanyalah menunggu Raka menerima surat panggilan dari pengadilan. Pagi itu, Alia duduk di ruang tamu sambil menikmati secangkir kopi. Matanya menatap jam dinding dengan tenang, menghitung waktu sampai saat yang dinantikannya tiba. Dan tepat pada pukul 9 pagi, bel rumah berbunyi. Seorang pria berseragam resmi berdiri di depan pintu, menyerahkan amplop berisi surat panggilan pengadilan. Alia menerimanya dengan senyum tipis, lalu menutup pintu dengan perasaan puas. Sore harinya, Raka pulang dengan wajah lelah seperti biasa. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Begitu ia memasuki rumah, Alia berdiri di ruang tamu dengan ekspresi yang tidak terbaca. Di tangannya, ia memegang amplop putih yang telah lama ditunggunya untuk diberikan. Apa ini? Raka mengernyit saat melihat Alia menyodorkan amplop itu kepadanya. Buka saja, jawab Alia tenang. Dengan alis yang semakin berkerut, Raka merobek amplop itu dan mulai membaca isi dokumen di dalamnya. Seketika, wajahnya yang semula tenang berubah drastis. Matanya membesar, napasnya memburu, dan ia segera mengangkat wajahnya untuk menatap Alia dengan penuh keterkejutan. "Alia, apa-apaan ini?" Suaranya bergetar, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Alia menatapnya dengan dingin. "Itu gugatan cerai," katanya santai, seolah yang ia katakan hanyalah hal biasa. Raka tertawa kecil, meskipun jelas sekali ada kegelisahan di balik tawanya. "Kamu bercanda, kan? Alia, kita bisa bicara baik-baik. Kamu nggak perlu melakukan ini." Alia menyilangkan tangan di depan dada. "Bicara baik-baik? Seperti saat aku meminta penjelasan tentang Sinta dan kamu malah menyalahkanku? Seperti saat aku mempertanyakan uang kita yang hilang dan kamu bilang aku nggak tahu batas." Raka terdiam. "Aku sudah cukup sabar, Raka. Aku sudah cukup dihina. Aku sudah cukup menerima semua pengkhianatan ini." Alia melanjutkan, suaranya tegas namun penuh emosi yang tertahan. "Sekarang giliranku untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Aku sudah mengurus semuanya. Saham perusahaan, aset, rekening kita semuanya. Dan aku menuntut bagianku dengan adil." Raka terlihat semakin panik. Tangannya meremas dokumen itu dengan kuat, seolah berharap itu semua hanya mimpi buruk. "Alia, kita bisa menyelesaikan ini tanpa harus bercerai. Kita bisa mencari solusi lain," katanya dengan nada yang lebih lembut, mencoba menenangkan situasi. Alia tertawa kecil, namun tanpa kebahagiaan sedikit pun. "Solusi lain? Kamu ingin aku tetap menjadi istri yang setia sementara kamu terus bersenang-senang dengan Sinta? Tidak, Raka. Aku bukan perempuan bodoh yang akan terus bertahan dalam pernikahan yang sudah mati." Raka menatapnya dengan putus asa. Ia tidak pernah membayangkan Alia akan melakukan ini. Selama ini, ia mengira Alia akan terus bertahan, akan terus menahan rasa sakit dan mengalah seperti yang selalu ia lakukan. Ia tidak pernah menyangka bahwa perempuan yang dulu begitu lembut dan penuh kasih kini berdiri di hadapannya sebagai musuh yang lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. "Alia, tolong. Kita bisa bicara. Kamu sudah kehilangan kesempatan itu," potong Alia. "Pengacaraku sudah mengurus semuanya. Dalam beberapa minggu, pernikahan kita akan resmi berakhir. Dan setelah itu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, dengan siapapun yang kamu mau. Tapi tanpa uang, tanpa bisnis, dan tanpa aku." Wajah Raka memucat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari bahwa ia telah kalah. Alia telah merencanakan semuanya dengan begitu rapi, begitu diam-diam, hingga ia bahkan tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Di dalam ruang sidang yang megah dan penuh ketegangan, Alia duduk dengan kepala tegak, mengenakan blazer hitam yang menegaskan ketegasannya. Di sampingnya, pengacaranya, Pak Damar, menatap lurus ke depan dengan percaya diri.
Sementara itu, di sisi lain, Raka duduk dengan ekspresi muram. Wajahnya tampak lebih tirus dari sebelumnya, dan tatapan matanya penuh kegelisahan. Ia tahu, ini adalah saat yang menentukan. Hakim mengetuk palunya, membuat suasana di ruangan semakin sunyi. Dengan mempertimbangkan seluruh bukti dan kesaksian yang telah disampaikan, pengadilan memutuskan bahwa mayoritas aset yang dipermasalahkan dalam perceraian ini diberikan kepada penggugat, Nyonya Alia, mengingat kontribusinya yang signifikan dalam membangun bisnis serta ketidakadilan yang ia alami dalam pernikahan ini. Ruangan terasa membeku. Raka mencengkeram meja di depannya, napasnya memburu. Seolah-olah dunia di sekitarnya runtuh dalam sekejap. Selain itu, lanjut hakim, suaranya begitu jelas dan tajam, penggugat berhak atas hak kepemilikan bisnis yang dibangun bersama dengan tergugat. Semua aset terkait, termasuk properti dan saldo perusahaan yang telah dialihkan sebelum proses perceraian, sah menjadi milik Nyonya Alia. Raka merasakan dunia berputar. Matanya membelalak, wajahnya memucat. Tidak, ini nggak mungkin, gumamnya lirih, nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Sinta, yang duduk di barisan belakang, menegang. Wajahnya yang selama ini selalu dihiasi senyuman manis kini berubah panik. Ia menggigit bibirnya, melirik ke arah Raka yang tampak hancur. Sementara itu, Alia hanya mengulas senyum tipis. Tidak ada rasa kasihan di matanya, tidak ada sedikit pun keinginan untuk menarik kembali keputusannya. Ini adalah keadilan yang telah lama ia nantikan. Hakim mengetuk palunya sekali lagi. Dengan ini, perceraian resmi dikabulkan. Sidang ditutup. Raka keluar dari ruang sidang dengan langkah goyah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Hidupnya, yang selama ini begitu nyaman dan mewah, kini runtuh dalam hitungan detik. Ia merogoh ponselnya, dengan tangan gemetar, mencoba menghubungi manajer keuangan pribadinya. Namun, jawaban yang ia terima semakin membuatnya terpuruk. Pak Raka, maaf, saldo rekening bisnis Anda hampir habis. Semua aset yang masih tersisa telah dialihkan ke atas nama mantan istri Anda. Perusahaan pun kini sepenuhnya menjadi miliknya. Apa? Raka hampir berteriak di tengah lobi gedung pengadilan. Beberapa orang menoleh ke arahnya, tetapi ia tidak peduli. Ia segera menoleh ke Sinta yang berdiri tak jauh darinya. Perempuan itu tidak lagi tersenyum manis seperti biasanya. Ia melipat tangannya, wajahnya tampak tak senang. Sinta, kita masih bisa melewati ini bersama. Suara Raka penuh kepanikan. Sinta mendengus pelan. Melewati apa? Kamu bahkan gak punya uang lagi, Raka. Kita bisa cari solusi. Sinta memutar matanya, lalu tertawa kecil, tawa yang lebih terdengar seperti ejekan. Solusi? Dengar, aku gak pernah berencana hidup susah denganmu, Raka. Aku butuh laki-laki yang bisa memberiku kenyamanan, bukan seseorang yang bahkan gak bisa membayar liburan ke luar negeri lagi. Raka menatapnya dengan tidak percaya. Jadi, kamu juga meninggalkanku? Sinta mengangkat bahu. Yah, aku gak sebodoh itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, perempuan itu berbalik dan pergi, meninggalkan Raka yang masih berdiri terpaku di tempatnya. Alia, yang menyaksikan semua itu dari kejauhan, hanya tersenyum puas. Seperti yang aku bilang, Raka, bisiknya pelan, selamat menikmati hidupmu tanpa apapun yang kau miliki dulu. Dan dengan langkah mantap, Alia berjalan pergi, meninggalkan mantan suaminya yang kini tidak lebih dari seorang lelaki yang kehilangan segalanya. Beberapa hari setelah sidang, situasi semakin memanas. Sinta, yang merasa segala rencananya kini berantakan, tak bisa menahan amarahnya. Ia merasa dipermalukan, terutama setelah mengetahui bahwa Raka, yang selama ini menjadi sumber kebahagiaannya, kini jatuh miskin. Tanpa harta, tanpa bisnis, dan, yang lebih buruk lagi, tanpa kekuatan untuk memberi apa yang ia inginkan. Suatu pagi, Sinta tiba-tiba muncul di depan rumah Alia, membawa serta kemarahan yang membara. Pintu dibuka oleh Alia dengan tenang, seperti biasa. Namun, kali ini suasana terasa sangat berbeda.
Wajah Sinta tampak dipenuhi kekesalan yang jelas, dan tatapan matanya penuh dengan kebencian. Kamu pikir kamu menang, kan? Sinta mulai, suaranya meninggi, menandakan bahwa pertempuran ini baru saja dimulai. Alia hanya memandangnya dengan dingin. Kamu datang kemari hanya untuk melampiaskan kekesalanmu. Sinta mendengus, memasuki rumah tanpa permisi. Jangan berpura-pura jadi pahlawan, Alia. Kamu gak lebih dari seorang perempuan rakus yang cuma mau uang Raka. Kamu menghancurkan hidup kami, dan sekarang kamu bangga dengan semua itu. Alia menutup pintu dengan lembut, tidak terpengaruh oleh kemarahan Sinta. Aku menghancurkan hidupmu? Jangan lupa, Sinta, yang pertama kali menghancurkan hidup ini adalah Raka, bukan aku. Sinta melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke wajah Alia, hampir bersentuhan. Kamu kira apa? Kamu cuma ingin semua yang dia miliki, kan? Harta, bisnis, dan apa lagi? Sinta melontarkan kata-kata tajam itu dengan penuh kebencian. Alia tetap tenang, bahkan tersenyum sinis. Aku nggak butuh apapun lagi darinya, Sinta. Semua yang aku ambil adalah hakku. Apa yang aku lakukan adalah mencari keadilan. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk orang-orang yang dikhianati. Jadi kamu merasa berhak atas semuanya? Sinta bertanya dengan nada menantang, matanya kini menyala penuh emosi. Aku tidak mengambil apapun yang bukan hakku, jawab Alia dengan suara datar. Raka yang membuat pilihan untuk merusak pernikahan kita, bukan aku. Kalau kamu merasa marah, seharusnya kamu marah padanya, bukan padaku. Sinta mengangkat tangannya, hampir ingin menampar wajah Alia. Namun, dengan cekatan, Alia menahan tangan Sinta dan menatapnya tajam. Jangan coba-coba mengancamku, Sinta, Alia berkata, suaranya rendah namun tegas. Aku bukan perempuan yang mudah takut atau menyerah. Jadi berhenti menyalahkanku atas kegagalan kalian. Sinta mundur, merasakan ketegangan yang ada di udara. Namun, ia tidak bisa menahan rasa marahnya yang semakin membakar. Kamu tahu nggak, Alia? Suara Sinta tiba-tiba berubah menjadi penuh amarah. Sekarang Raka bangkrut. Dia kehilangan semuanya. Dan semua ini gara-gara kamu. Alia menatap Sinta dengan mata tajam, seolah menilai setiap kata yang keluar dari mulutnya. Raka hanya menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Kamu pikir dia bisa terus hidup seperti dulu? Itu bukan salahku, itu salahnya sendiri. Sinta tertawa kering, suaranya mengandung nada penuh ejekan. Kamu masih nggak paham, ya? Kamu pikir kamu sudah menang, tapi kenyataannya, aku nggak akan tetap tinggal bersamanya. Raka sudah nggak punya apa-apa lagi, dan aku nggak mau hidup dalam kemiskinan. Sinta mundur selangkah, lalu melemparkan satu kalimat terakhir sebelum berbalik dan pergi dengan terburu-buru. Kamu menang kali ini, Alia, tapi jangan kira hidupmu akan bahagia selamanya. Aku akan lihat kamu jatuh juga, secepatnya. Alia menatap Sinta yang berjalan pergi dengan langkah marah. Ia tidak merasa terancam atau takut. Sebaliknya, ada kepuasan yang tak terungkapkan. Ia telah mengalahkan Raka, ia telah mendapatkan haknya. Dan kini Sinta pun harus membayar harga dari hubungannya yang hanya dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Namun, beberapa hari setelah itu, Raka menghubungi Alia dengan suara penuh penyesalan, memohon agar Alia dapat mengalah dan memberikan bantuan. Alia, aku tahu aku salah. Aku nggak tahu harus berbuat apa sekarang. Aku kehilangan semuanya. Sinta sudah meninggalkanku, dan aku benar-benar jatuh miskin. Alia memejamkan matanya sejenak, mengingat semua kebohongan yang pernah ditutupi oleh Raka. Aku nggak bisa membantu kamu, Raka. Kamu harus menghadapi konsekuensinya sendiri. Setelah percakapan itu, Sinta yang sebenarnya sudah tidak bisa menerima kenyataan bahwa Raka jatuh miskin, akhirnya menghilang dari kehidupannya. Ia pergi begitu saja, meninggalkan Raka yang kini hanya bisa menangis menyesali perbuatannya. Kehidupan yang dulu penuh kemewahan kini hanya menjadi kenangan bagi Raka dan Bu Rini. Rumah besar yang sebelumnya dipenuhi kemewahan,
perabotan mahal, dan pelayan pribadi kini terasa kosong dan sunyi. Raka duduk di sudut ruang tamu rumah kecil yang baru mereka sewa. Matanya kosong, tak ada lagi semangat seperti dulu. Kejayaan yang ia nikmati selama ini telah berlalu, hancur bersama kebohongan dan pengkhianatan yang ia buat. Bu Rini, yang selalu hidup dalam bayang-bayang kekayaan Raka, kini merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan baru yang serba kekurangan. Tangannya menggenggam selembar struk belanja yang hampir tak bisa ia baca, karena matanya kabur akibat tangisan. Uang yang tersisa di rekening mereka hampir habis, dan setiap hari mereka berjuang untuk bertahan hidup. Bu Rini berjalan masuk ke ruang tamu dengan wajah lelah dan ekspresi putus asa. Raka, kita nggak bisa terus hidup begini. Kita nggak punya uang lagi untuk bayar sewa rumah bulan depan. Dan tagihan kartu kredit. Aku nggak tahu bagaimana cara kita bisa bayar itu. Raka mengangkat wajahnya, mencoba untuk menguatkan dirinya meski hatinya terasa kosong. Aku tahu, Bu. Aku tahu kita sudah jatuh, aku cuma nggak tahu harus mulai dari mana. Di luar, hujan turun deras, seolah mencerminkan perasaan mereka berdua yang tengah dihujani penyesalan. Rumah kecil itu tak lagi terasa seperti rumah. Bahkan dengan segala usaha untuk bertahan, mereka tetap tidak bisa menutupi kenyataan bahwa mereka telah kehilangan segalanya. Tidak hanya harta, tetapi juga harga diri. Apa yang kita lakukan sekarang, Raka? Bu Rini bertanya, suaranya bergetar. Aku nggak pernah bayangin hidup kita bisa berakhir begini. Aku sudah terlalu lama bergantung padamu, aku nggak punya penghasilan sendiri, apa yang harus kita lakukan? Raka menunduk, menahan air mata yang ingin keluar. Aku seharusnya sadar lebih awal, Bu. Seharusnya aku nggak membiarkan semuanya berjalan seperti ini. Aku selalu pikir bisa mengendalikan segalanya, tapi ternyata aku salah. Semua ini karena aku. Bu Rini menatap Raka dengan tatapan penuh keputusasaan. Kita pernah punya segalanya, Raka. Rumah besar, mobil mewah, perhiasan, liburan ke luar negeri. Dan sekarang, kita nggak punya apa-apa. Bahkan makan pun kadang sulit. Kita harus bertahan hidup di sini, di tempat yang jauh dari semua kemewahan itu. Raka terdiam, matanya kosong, seolah tidak tahu apa yang harus ia katakan lagi. Ia merasa sangat kecil. Beberapa hari berlalu, dan kehidupan mereka semakin sulit. Raka mencoba mencari pekerjaan baru, tetapi usahanya selalu berakhir dengan kekecewaan. Perusahaannya yang dulu berjalan lancar kini tinggal kenangan. Semua hubungan bisnis yang pernah ia bangun dengan susah payah telah hancur setelah perceraian dengan Alia. Orang-orang yang dulu ia percayai, kini menghindarinya. Bu Rini, yang selalu hidup dalam kemewahan, kini mulai membantu pekerjaan rumah tangga, meski ia tidak tahu banyak tentang cara mengurus rumah. Pekerjaan yang dulu tampaknya sepele kini terasa berat baginya. Ia mencuci piring, mencuci pakaian, dan mencoba menghemat uang yang tersisa untuk membeli bahan makanan. Setiap kali melihat struk belanja, hatinya terasa sakit. Raka, aku nggak tahu harus bagaimana lagi, kata Bu Rini dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku merasa seolah kita nggak punya tempat lagi di dunia ini. Raka memegangi kepala, mencoba menahan rasa sakit yang menggerogoti dirinya. Aku salah. Aku sudah menghancurkan semuanya. Semua yang pernah kita miliki, aku serahkan pada perasaan egois dan keserakahan. Aku nggak pernah berpikir tentang masa depan, dan sekarang aku harus menanggung akibatnya. Pada malam hari, saat mereka duduk bersama di meja makan yang sederhana, rasa cemas dan kesedihan menyelimuti seluruh rumah. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kebahagiaan yang dulu mereka rasakan. Hanya ada penyesalan yang dalam dan kekosongan yang tak bisa diisi dengan apapun. Pada suatu sore yang mendung, Raka duduk di depan jendela rumah kecil mereka, menatap hujan yang turun begitu deras. Setiap tetesan hujan yang membasahi kaca terasa seperti pukulan bagi hatinya. Di luar sana, kehidupan terus berjalan, sementara dia terjebak dalam penyesalan yang terus menghantuinya. Ia mencoba menghubungi beberapa orang lama yang dulu sempat dekat dengannya, berharap mendapatkan bantuan. Namun, semuanya sia-sia.
Para kolega dan teman-temannya yang dulu begitu dekat kini enggan berbicara dengannya. Semua orang menganggapnya sudah jatuh dan tidak layak lagi untuk dijadikan teman. Satu-satunya yang tersisa hanyalah Bu Rini, yang kini mulai jatuh sakit karena stres dan kelelahan. Setiap kali Raka melihatnya, rasa sesal semakin dalam. Ia tahu ia telah merusak hidupnya dan orang-orang yang ia sayangi. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Bu? Raka bertanya dengan suara penuh penyesalan. Bu Rini menatapnya dengan mata yang mulai kabur, suaranya parau karena kelelahan. Aku nggak tahu, Raka, tapi yang pasti, kita nggak bisa hidup seperti ini selamanya. Raka hanya bisa terdiam. Semua yang terjadi adalah akibat dari pilihan-pilihan buruk yang ia buat. Segalanya telah terlambat untuk diperbaiki, dan ia tahu itu. Kini, mereka hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi di masa depan yang penuh ketidakpastian. Alia berdiri di depan jendela apartemen mewahnya, menatap keluar ke kota yang terang benderang di malam hari. Di bawah sana, hiruk-pikuk kehidupan terus berjalan, seperti biasa. Namun baginya, semuanya terasa berbeda. Dunia yang ia hadapi sekarang bukan lagi dunia yang penuh dengan pengkhianatan, kebohongan, dan air mata. Itu adalah dunia yang ia pilih untuk dirinya sendiri, dunia yang penuh kebebasan dan kemenangan. Setelah perceraian, Alia memutuskan untuk meninggalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masa lalunya. Ia tidak hanya mengambil haknya dalam bisnis yang telah dibangunnya bersama Raka, tetapi juga merancang masa depannya dengan tangan sendiri. Kini, ia memiliki perusahaan yang sukses dan berkembang pesat. Banyak orang menghormatinya karena ketegasan dan kecerdasannya dalam bisnis. Ia bahkan memiliki beberapa investasi di berbagai bidang, yang memberinya keamanan finansial yang lebih besar dari sebelumnya. Alia berjalan ke ruang kerjanya dengan langkah mantap, membuka laptop dan memeriksa laporan bisnis terbaru. Semuanya berjalan dengan baik. Setiap keputusan yang ia buat selama beberapa bulan terakhir terbukti benar. Ia bisa merasakan betapa semua jerih payahnya terbayar. Ia berhasil menciptakan kehidupan yang ia inginkan, tanpa harus bergantung pada siapapun. Semua ini hanya untukku, gumamnya pelan, senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia menyandarkan tubuhnya pada kursi kantor, menutup matanya sejenak, dan mengingat kembali segala penderitaan yang ia alami. Semua yang ia lalui, setiap langkah yang berat, kini terasa seperti kenangan yang sudah jauh tertinggal. Saat itu, ia tak tahu apa yang akan terjadi. Namun sekarang ia bisa melihat bahwa setiap keputusan yang ia ambil telah membawanya ke tempat yang jauh lebih baik. Kehidupan Alia kini dipenuhi dengan kebebasan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bisa pergi ke tempat-tempat yang ia impikan, bepergian ke luar negeri tanpa beban, menikmati waktu dengan teman-temannya tanpa khawatir tentang Raka atau Sinta. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk dirinya sendiri, untuk merayakan pencapaiannya. Suatu sore, Alia duduk di teras kafe mewah di pusat kota, menikmati secangkir kopi sambil melihat orang-orang berlalu lalang. Hidupnya kini dipenuhi dengan kedamaian yang tak ternilai. Tak ada lagi pertengkaran, tak ada lagi kebohongan. Yang ada hanyalah kedamaian dalam dirinya, yang datang setelah melewati segala penderitaan. Ia menatap sekeliling, merasa bangga dengan dirinya. Dulu, ia adalah perempuan yang terjebak dalam pernikahan penuh kepalsuan, yang harus mengorbankan dirinya demi mempertahankan sesuatu yang bahkan tidak berharga. Tapi kini, ia adalah perempuan yang mandiri, yang tahu apa yang dia inginkan dan bagaimana cara meraihnya. Ini kehidupan yang pantas aku jalani, pikirnya dengan senyum puas. Alia tidak hanya meraih kesuksesan finansial, tetapi juga menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Ia telah terbebas dari bayang-bayang masa lalunya dan mampu menciptakan jalan hidup yang sesuai dengan impiannya. Di matanya, dunia kini terbuka lebar. Alia merasa bahwa semua yang telah ia capai adalah hasil dari keteguhannya untuk tidak menyerah. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi, tapi ia tidak pernah membayangkan bahwa kebebasan ini bisa begitu memuaskan. Tanpa ada yang mengekang, tanpa ada yang menghalangi jalan hidupnya, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Saat melihat kalender, ia tersenyum. Tahun depan,
lebih banyak pencapaian yang harus aku raih. Ia memutuskan untuk melanjutkan ekspansi bisnisnya ke pasar internasional dan memiliki rencana untuk membuka cabang baru di beberapa kota besar. Alia sadar bahwa kesuksesannya tidak datang begitu saja, dan dia siap untuk menghadapi tantangan baru yang akan datang. Namun, kali ini, Alia tahu bahwa ia tidak perlu lagi bergantung pada siapapun, tidak lagi pada Raka, tidak lagi pada siapapun yang pernah mencoba menjatuhkannya. Ia adalah wanita yang kuat dan penuh semangat, dan dunia kini adalah miliknya. Di suatu malam yang sunyi, Alia duduk di balkon apartemennya, memandang ke langit malam yang penuh bintang. Ia merasakan angin yang lembut menyapu wajahnya, dan sejenak ia teringat pada perjalanan panjang yang telah ia lewati. "Aku akhirnya sampai di sini," bisiknya. Dengan semua yang telah terjadi, Alia tahu bahwa hidupnya akan terus berkembang. Ia telah menutup satu babak kelam dalam hidupnya dan kini memulai yang baru, dengan penuh kemenangan dan kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri.